Shalom anak-anakku sekalian, selamat datang kembali dalam kelas pembelajaran online untuk kelas 11. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang tanggung jawabku terhadap keluarga. Saya ulangi, tanggung jawabku terhadap keluarga. Dan bacaan Alkitabnya terdapat dalam Lukas 2, 41-52, Keluaran 20 ayat 12 dan Kejadian 4 ayat 1-16. Kalian bisa membacanya di rumah kalian masing-masing, dimanapun kalian berada, untuk lebih memahami materi ini. Dalam pelajaran sebelumnya sudah membahas peran keluarga, sekolah, gereja dalam proses pembentukan dan pertumbuhan anak. Lembaga dalam masyarakat ini memberikan pengaruh dan dorongan yang positif dalam kehidupan remaja, sesuai dengan nilai Kristiani dan juga norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pelajaran ini akan membahas mengenai tanggung jawab dari anak. Kalian sebagai anak, bahkan Pak Roni juga sebagai anak, terhadap keluarga sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Jadi tanggung jawab kalian sebagai seorang anak kepada keluarga atau orang tua kalian seperti apa? Sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan itu seperti apa? Nah, kita akan bahas di dalam bab ini. Uraian materi, anak dalam keluarga. Kita harus melihat bahwa apa sih posisi anak dalam keluarga itu seperti apa? Kita mau bahas bersama-sama. Dalam pernikahan, anak merupakan tanda utama dari cinta kasih yang saling berbalas dari suami istri. Jadi anak adalah buah kasih dan cinta kasih seorang suami dan istri saat mereka sudah ditentukan dalam pernikahan. Anak merupakan anugerah utama bagi keluarga Kristen. Hal ini merupakan penyempurnaan dari trinitas segitiga cinta yang ada dalam lingkaran keluarga yang intim, ayah, ibu, dan anak. Trinitas segitiga cinta adalah adanya kaitan erat tiga elemen dalam keluarga yang diikat karena cinta kasih, yaitu ya tadi Rani bilang bapak, ibu, dan anak. Ya, anak-anak akan dirawat dan dipenuhi kebutuhannya agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dewasa dalam iman kepada Tuhan. Jadi dalam keluarga, anak dibentuk dan dapat pertumbuhan dalam perkembangannya menjadi anak yang dewasa dalam iman kepada Tuhan, bahkan dan lainnya. Lainnya di sini bukan masalah Tuhan yang lainnya, bukan. Bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam intelektual, bertumbuh dalam sosial, bahkan bertumbuh dalam fisik dan sebagainya. Orang tua melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai ayah dan ibu sejak dalam kandungan sampai anaknya menikah. Hal ini membutuhkan kesabaran, kerja keras, dan rasa tanggung jawab yang besar karena kompleksitas kebutuhan anak yang harus dipenuhi. Membesarkan anak bukanlah tanggung jawab yang ringan, ini adalah suatu hal yang besar dan penuh dengan tanggung jawab yang luar biasa. Tanggung jawab dalam keluarga tidak hanya berasal dari orang tua kepada anak-anak, namun juga harus ada hubungan timbal balik tanggung jawab anak kepada orang tua yang dilakukan dengan penuh cinta kasih. Orang tua bertanggung jawab untuk mempertumbuhkan anak menjadi seorang yang siap untuk terjun dalam dunia. Ya, sesungguhnya saat dia sudah berkeluarga, tanggung jawab orang tua ini sudah selesai. Walaupun tetap orang tua bertanggung jawab kepada anaknya, tapi secara langsung anak saat sudah menikah dia sudah bisa bertanggung jawab secara pribadi. Kemudian tanggung jawab anak tidak selesai di situ. Anak juga bisa bertanggung jawab kepada orang tua dengan penuh cinta kasih. Meskipun demikian, jangan menganggap bahwa suami istri Kristen tidak memiliki anak adalah orang yang berdosa dan tidak diberkati. Bukan seperti itu. Jangan melihat bahwa orang yang tidak punya anak itu adalah orang atau suami istri yang punya anak adalah orang yang tidak diberkati Tuhan. Ini tidak seperti itu. Tuhan Yesus dan Rasul Paulus juga tidak menikah dan berkeluarga, tetapi hidup mereka juga diberikan untuk kemuliaan Tuhan dan melayani sesama. Hidup tanpa pasangan dan tidak mempunyai anak secara Kristiani bisa menjadi hidup yang indah, keberkatan dan berguna bagi sesama. Kita meladeni Yesus
bahwa Dia adalah Tuhan yang rela menjadi manusia untuk menebus setiap dosa kita. Rasul Paulus yang dulunya adalah bernama Saulus, dia mau menyerahkan sepenuh hidupnya untuk melayani Tuhan. Tanggung jawab kepada anak, masih gini, tanggung jawab anak kepada orang tua. Apa yang menjadi tanggung jawab anak kepada orang tua atau keluarga? Sikap hormat kepada orang tua merupakan salah satu tugas moral yang harus dilakukan oleh anak sepanjang hidupnya. Sejak masa perjanjian lama sampai perjanjian baru, sikap ini ditekankan dalam Alkitab sebagai perintah yang harus dilakukan. Hubungan orang tua dan anak yang paling ideal dapat kita lihat dalam kehidupan keluarga Tuhan Yesus dan Lukas 2:41-52 yang bisa mempelajari di rumah masing-masing untuk meningkat waktu. Perlu ada pemahaman tentang perkembangan masa remaja sehingga dapat menghindari konflik yang seharusnya tidak terjadi. Terdapat 4 aspek yang perlu dipahami, yaitu perkembangan kognitif, moral, etika, ego, dan iman. Jadi orang tua juga memahami perkembangan aspek kognitif, moral, etika, ego, dan iman. Jadi ini dikatakan bahwa sikap hormat kepada orang tua adalah satu tugas moral yang perlu dilakukan oleh anak sepanjang hidupnya. Tapi kita harus tahu juga hubungan orang tua dan anak yang paling ideal dapat kita lihat, ya. Dan kita sama-sama buka dulu supaya kita bisa lebih paham tentang Lukas 2:41-52. Saya bacakan ya. Lukas 2 ayat 41-52. Terus pada umur 12 tahun dalam tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Yesus setelah berumur 12 tahun pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang perjalanan mereka. Jalanlah mereka sehari berjalan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia, Yesus. Sudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab diberikannya. Ketika orang tua melihat dia, tercengang mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan sama-sama mencari." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku berada di dalam rumah Bapakku? Adalah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku." Tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka dan ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Dan semakin bertambah besar, bertambah hikmatnya yang besar, dan semakin dikasihi oleh Allah. Kita belajar bahwa hubungan orang tua dan anak itu sangat penting. Orang tua kepada anak, kepada orang tua juga sangat penting. Jadi harus ada hubungan yang baik. Oleh karena itu perlunya pengetahuan tentang perkembangan kognitif, moral, etika, ego, dan iman. Kita mau melihat perkembangan kognitif. Apa itu perkembangan kognitif? Itu pasti berkaitan dengan intelektual. Pada usia ini remaja memasuki tahapan kematangan intelek. Remaja mampu berpikir jauh lebih dunia nyata dan keyakinan sendiri, yaitu memasuki dunia ide-ide. Remaja bisa memecahkan masalah secara sistematis, tidak hanya meniru orang lain. Remaja bisa berpikir reflektif, mengevaluasi pemikiran, melakukan imajinasi ideal dan berpikir abstrak. Jadi kalian bisa dikatakan masih seorang remaja. Dan kalian pasti akan berkembang pengetahuan, perkembangan kognitifnya, dan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, bisa mengevaluasi apapun yang kalian sudah lakukan, apakah itu bermanfaat atau tidak, dan bahkan berimajinasi, berpikir secara bebas dan sebagainya. Kemudian perkembangan moral etika. Pada usia ini penekanannya adalah siapa yang memegang kekuasaan. Mereka perlu dihormati. Remaja mulai senang menegakkan hukum dan disiplin.
gemar memperhatikan kewajiban yang harus dilakukan dan memperhatikan tata kehidupan sosial serta kepentingan keamanan diri. Remaja menghormati orang yang memelihara aturan masyarakat. Jadi moral etika, bagaimana kamu menghormati orang yang lebih tua, bagaimana kamu bertutur kata, bagaimana kamu berperilaku terhadap orang yang bisa dirasa lebih tua, lebih memiliki aturan atau dan sebagainya. Jadi kalian bisa menghormati secara sosial, disiplin, gemar dan menjalankan kewajiban sebagai seorang remaja. Tapi masalahnya kadang-kadang banyak yang tidak seperti itu, menyepelekan hal ini sehingga sikapnya tidak baik di mata orang lain dan tidak memiliki moral atau etika yang baik di depan orang lain. Perkembangan ego dalam remaja berada dalam situasi di mana di satu sisi ingin memiliki identitas pribadi, namun di sisi lain ingin menyisihkan rasa kekaburan identitas. Remaja mulai belajar memberikan loyalitas terhadap suatu kelompok yang menjadi bagian identitas, kelompok teman, ideologi, dan kalanya remaja juga mengevaluasi identitas yang kita kuno untuk visual. Remaja kan memiliki ego masing-masing, merasa diri kalian yang paling benar, merasa memiliki pengetahuan yang baik, teman yang baik, sehingga mereka bisa belajar dalam pengetahuan dan pemahaman yang didasari. Perkembangan iman jelas. Pada usia ini remaja semakin mengerti siapa Tuhan yang dia sembah. Remaja membentuk sikap terhadap hidup melalui apa yang dia percayai oleh keluarga. Kan mungkin percaya pada keluarga terlebih dahulu dan menerima Yesus karena memperoleh informasi dari orang tua, bahkan saudara dan sebagainya. Seringkali bagi remaja Allah adalah pribadi yang paling berperan dalam hidupnya. Allah menjadi sahabat yang paling karib dan memahami kehidupan remaja. Remaja memiliki komitmen dan loyalitas yang sangat terhadap Allah, tempat menyembah surga. Seringkali Allah juga dipandang sebagai Allah kelompok atau Allah kelompok. Jadi kita harus tahu bahwa semakin kali remaja kita harus bisa memiliki pengetahuan perkembangan iman yang baik. Jangan sampai semakin remaja kayak justru tidak mengenal siapa Tuhan yang disembah. Jadi pentingnya belajar iman Tuhan. Jadi perkembangan intelektual, perkembangan sosial, perkembangan iman, perkembangan moral, etika, bisa pahami semua. Dalam remaja perkembangan itu terjadi dan diharapkan perkembangan itu adalah perkembangan yang baik, karena perkembangan yang negatif. Kedengaran antara anak dengan orang tua juga bisa dihindari kalau hubungan antara keduanya bersifat terbuka. Jadi harus ada orang tua dan anak memahami perkembangan yang tadi, sehingga hubungannya bisa terbuka karena paham kemana anak seperti apa. Terkadang seorang anak berpikir untuk lebih mudah bercakap-cakap dengan kawan sebayanya ketimbang dengan orang tua. Kan curhat ada masalah kepada siapa? Pasti ke temannya. Jarang kan bercerita kepada orang tua. Padahal orang tua sebenarnya ingin mengobrol dengan anak mereka yang remaja saat ini. Tidak menghasilkan bahwa seorang anak harus menghormati orang tua. Nah, ini bukan berarti bahwa seorang anak tidak berani bercanda gurau dengan orang tua. Bukan seperti itu. Menghormati bukan berarti manggut-manggut atau udah siap seperti kepada guru atau kepada atasan dan sebagainya. Padahal kita harus tahu menghormati di sini bukan berarti kita hormat dan sebagainya, tapi kita patuh kepada orang tua, mengasihi orang tua. Kita bisa curhat, bisa ngobrol secara terbuka kepada orang tua. Jangan sampai kita tidak ada komunikasi yang baik kepada orang tua kita sendiri, ya. Taat kepada perintah Tuhan, yaitu menghormati orang tua. Salah satu dari 10 hukum Tuhan dalam kitab Keluaran 20 ayat 1-7 adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu
di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepada. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormat berarti apa sih di sini? Yang pertama, bersikap santun dan patuh terhadap orang tua. Pertama ya, bersikap santun, patuh terhadap orang tua. Sopan, patuh atas apa yang diperintahkan orang tua kepada kita. Yang kedua, bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. Saat kalian nanti dapat bekerja, saat kalian nanti sudah dewasa dan juga bertanggung jawab untuk keberlangsungan hidup orang tua, memberi orang tua, merawat orang tua jika sudah tua dan sebagainya. Nanti hargai dan mengakui kewibawaan orang tua, bahwa orang tua itu adalah ayah dan ibu kita yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Kita harus mengakui bahwa mereka memiliki kewibawaan, yaitu dengan mengakui bahwa orang tua ditugaskan oleh Tuhan untuk menjadi pendidik kita sebagai anak, memahami aspirasi orang tua, melihat motivasi positif di belakang nasihat dan larangan mereka, memaklumi kelemahan mereka dan mengakui keunggulan mereka. Semua orang tua pasti punya kelemahan dan kelebihan, dan kita harus menghargai itu dan memaklumi kelemahan dan mengakui keunggulan mereka. Jadi dua ya, memaklumi, ya maklum, namanya manusia pasti ada kekurangan, dan mengakui bahwa orang tua punya kelebihan. Sikap hormat dan pengertian kepada orang tua adalah dengan landasan cinta kasih dari Kristus akan membangun sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Bukan hanya sikap anak kepada orang tua, namun juga sikap anak terhadap saudaranya satu dengan yang lain. Jadi sikap hormat dan pengertian kepada orang tua dengan landasan cinta kasih dari Kristus akan membangun sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Rangkuman dari materi ini. 1. Anak adalah anugerah terindah dalam kehidupan rumah tangga. Kita dilahirkan adalah suatu anugerah yang Tuhan sudah berikan melalui keluarga kita. 2. Tanggung jawab orang tua untuk mendidik dan membesarkan anak-anak yang diberikan Tuhan harus dilandaskan dengan penuh sukacita dan sikap takut akan Tuhan, sehingga anak-anak dapat bertumbuh menjadi pribadi yang beriman dan berakhlak mulia. Karena paham orang tua memahami perkembangan kognitif, moral etika, ego, dan yang terakhir perkembangan iman. Dan yang ketiga, anak-anak atau remaja kalian di sini juga punya tanggung jawab untuk menghormati orang tua seumur hidup kalian, seumur hidup orang tua kalian, sehingga berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kalian sebagai anak-anak Tuhan, sebagai remaja Kristiani. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Dan jika yang kurang paham bisa belajar langsung dalam buku paket dan bertanya langsung kepada Pak Roni. Dan selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.